Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan Anda sanggup memberi Anda berkat atau memelihara Anda dengan berkatnya. Sanggup yang kedua, sanggup untuk menolong saudara memberi masa depan. Yang ketiga ini adalah Tuhan sanggup menolong persoalan saudara yang besar. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi kita di malam yang luar biasa ini. Malam kita ketemu lagi, sekali lagi dalam malam renungan sebelum kita tidur. Saya berharap kita terus bersemangat di dalam Tuhan. Kita meyakini, mempercayai semua ada di dalam tangan Tuhan. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini hanya merupakan cara Tuhan untuk kita belajar mengandalkan Tuhan. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, saya ingin mengambil satu teks firman Allah di dalam Bilangan pasal 11 ayat 18 sampai 22. Bilangan pasal 11 ayat 18 sampai 22, namun saya hanya membaca ayat yang ke-18. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir. Bukan Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Sekali lagi, tetapi kepada bangsa itu harus kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema yang saya mau sampaikan kepada kita malam hari ini adalah Allah sanggup. Itulah tema kita malam hari ini, Allah sanggup, Allah sanggup, Allah sanggup, Allah sanggup. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, tema kita malam hari ini dari Bilangan pasal 11 ayat 18 sampai 22 tentang Allah sanggup. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca tadi, kalau kita baca tadi di dalam ayat 18, orang-orang Israel sedang mengeluh dan berkata, siapa yang akan kasih kami makan di padang gurun? Siapa yang akan memberi kami makan? Kami begini banyak ini, siapa yang mau kasih makan kita? Alkitab selalu bicara tentang kenakalan daripada orang Israel yang selalu berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak cukup dengan makan dan minum. Lalu Tuhan berkata ketika mereka menangis, berteriak dan berkata, siapa yang akan memberi kami makan? Siapa yang akan memberi kami makan? Teriakan mereka begitu keras sehingga Musa akhirnya datang dan bilang, atau firman Tuhan datang dan berkata, aku Tuhan yang akan memberi makan. Sekali lagi tema kita, Allah sanggup. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan yang hari-hari ini kita hadapi, ibu bapak sekalian, saya ingin membagi kita berkat firman Allah dari kebenaran ini, yaitu dari Bilangan pasal 11 ayat 18 sampai 22 dengan tema Allah sanggup. Apa kesanggupan Tuhan untuk menolong kita? Satu, Allah mampu, dengar baik-baik. Satu, Allah mampu memelihara Anda dan saya dengan berkat-Nya. Sekali lagi, poin pertama, kesanggupan Allah. Allah sanggup di mana? Poin pertama, Allah mampu memelihara Anda dan saya melalui berkat-Nya. Mari kita baca ayat yang ke-18. Tetapi kepada bangsa itu, haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir. Bukan Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Perhatikan ayat terakhir dari ayat 18. Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Saudara lihat, waktu orang Israel berkata, kami makan apa? Siapa yang kasih kami makan? Lalu firman Allah berkata, Tuhan bilang, aku yang akan kasih kamu makan. Aku yang akan memberi engkau makan. Dan tak tanggung-tanggung Alkitab bilang, dia memberi makan adalah daging. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan pernah ragu dengan berkat Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pernah ragu dengan apa yang kau makan, apa yang kau pakai, apa yang engkau hidupi besok.
Apakah minyak tanah masih ada, beras masih ada, makanan masih ada? No, Tuhan itu Allah yang penuh dengan berkat. Allah adalah sumber berkat itu. Karena itu jangan pernah ragu. Tuhan sanggup memberi kita berkat. Tuhan sanggup memberi kita ke segala kebutuhan kita. Sekali lagi, poin pertama, Allah mampu memelihara hidup Anda dan saya melalui berkat-berkatnya. Tadi dia bilang, saya kasih makan daging. Saudara, sampai hari ini, bukankah daging adalah bicara tentang sesuatu yang salah satu makanan yang terbaik dan makanan bergizi? Apa artinya? Saudara-saudara, dalam memberikan Anda berkat, Tuhan beri yang terbaik. Tetapi permintaan saya sederhana, permintaan Tuhan sederhana. Ketika Tuhan mampu memelihara Anda dengan berkat-berkatnya, maka engkau harus memberikan hidupmu yang terbaik. Sebab Tuhan kasih yang berkat yang terbaik, daging. Itu bicara tentang pemberian Tuhan yang terbaik. Harusnya hari-hari ini hidupmu di tengah persoalan, saudara tahu bahwa Allah sanggup memelihara engkau dengan berkat-berkatnya. Dan kalau Allah sanggup memberi dia engkau berkat, dan berkat itu berkat yang terbaik, maka hidupmu harus kasih yang terbaik, pelayananmu harus kasih yang terbaik, doamu harus kasih yang terbaik, ibadahmu harus kasih yang terbaik, segala sesuatu yang kau punya harus kasih yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua, saudara, Allah mampu memberikan kita masa depan. Sekali lagi, kesanggupan Tuhan yang kedua, Allah sanggup apa? Allah sanggup memberi kita masa depan. Saudara-saudara, Bilangan pasal 11 ayat 19-20 berkata begini, bukan hanya 1-2 hari, Tuhan bukan hanya kasih makan. Kalau Israel takut besok makan apa, 1 hari ke depan makan apa? Ayat 19-20, dengar kata firman Allah. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Ayat 20 berkata, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu, dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apa kita keluar dari Mesir? Perhatikan, orang Israel takut dengan besok makan apa. 1 hari mereka takut, besok makan apa. Mereka tidak tahu besok itu apa yang harus dimakan, apa yang harus dipakai, kira-kira bahasa begitu. Tetapi Tuhan datang dan dia berkata, kalau kamu takut hanya 1 hari, saya kasih makan kamu bukan 1-2 hari. Saya tambah bonus. Kalau kamu khawatir 1 hari, saya kasih kamu bonus bahwa saya memelihara kamu 1 bulan. Apa artinya? Saudara-saudara, kadang-kadang kita takut dengan masa depan hari esok. Padahal Tuhan bilang, saya kasih. Kalau Tuhan, kita khawatir 1 hari, Tuhan kasih 30 hari kalau kita terjemahkan dalam Alkitab, kalender kita. Maka Tuhan tambah 29 hari. Kalau saudara takut 1 bulan makan apa, Tuhan akan memelihara saudara. Tuhan akan menyatakan kuat kuasanya untuk memelihara saudara masa depan saudara 3 tahun. Apa maksud saya, saudara-saudaraku yang diberkati? Jangan takut dengan masa depan hanya hari esok. 30 tahun ke depan Tuhan tahu bagaimana dia menolong saudara. 25 tahun ke depan dia tahu bagaimana memberkati saudara, memelihara masa depanmu. Saudara-saudara tahu Israel dari zaman dahulu, dari Mesir yang kelihatannya mereka sudah tidak punya masa depan. Mereka berulang-ulang ditawan Mesir, ditawan Babel, sehingga kelihatannya Israel tidak akan berkembang. Kelihatannya masa depan Israel tidak ada, tapi lihat sampai hari ini Israel jadi negara yang hebat. Israel jadi negara yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah kita bukan Allah yang memelihara 1-2 hari. Allah kita Allah yang memelihara kita selama-lamanya. Bukan hanya 1 bulan, bukan hanya 2 bulan, tapi selama masa hidupmu masih ada nafas, Tuhan memberi masa depan bagi saudara. Karena itu sekali lagi, jangan ragu kesanggupan Tuhan. Allah sanggup. Dan yang terakhir, poin saya yang terakhir, Allah mampu menolong persoalan besar Anda dan saya. Sekali lagi yang terakhir, Allah sanggup apa? Allah sanggup menolong persoalan besar di dalam hidup kita. Saudara lihat ini lagi lucu di dalam ayat yang ke-21 dan 22. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000. Sekarang terbalik, bukan hanya Israel yang meragukan Tuhan. Kelihatannya Musa mulai ragu. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Ayat 22. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup?
Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Jadi antara bahan makanan yang Musa lihat di dalam kehidupan orang Israel tidak sebanding dengan jumlah bangsa yang pada waktu itu dikatakan berjumlah 600.000 orang. Kalau 600.000 ini hanya catat laki-laki, bayangkan. Kalau dia pasangan suami istri maka ada sekitar 800 sampai 1 juta. Kalau ditambah anak-anak ada sekitar 1,5 juta orang. Musa sadar bahwa mana mungkin Tuhan beri makan begini banyak. Tiap hari kasih makan daging cukupkah? Tetapi dengar, mari kita baca ayat yang ke-23 Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kalau kita baca ayat 23 janji Tuhan luar biasa. Tetapi Tuhan menjawab, Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat adalah apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Saudara lihat, Tuhan berkata, masakan kuasaku tidak sanggup Musa. Engkau boleh 600.000, jangankan engkau 600.000, 2 juta orang pun aku mampu memberi makan. Kira-kira bahasa Alkitab begitu. Ketika Musa ragu karena antara bahan makanan dengan jumlahnya orang Israel tidak cukup. Hari ini kita tahu bahwa orang berkata, Pak Pendeta gaji saya kecil, mana mungkin cukup, mana mungkin saya bisa makan, bagaimana mungkin saya bisa kasih anak-anak sekolah dengan baik. Dengar baik-baik, saudaraku yang diberkati Tuhan. Tuhan Anda sanggup memberi Anda berkat atau memelihara Anda dengan berkatnya. Sanggup yang kedua, sanggup untuk menolong saudara memberi masa depan. Yang ketiga ini adalah Tuhan sanggup menolong persoalan saudara yang besar. Musa merasa bahwa persoalan besar adalah orang Israel 600.000 atau 1 juta orang. Tetapi makanan tidak cukup. Sekali lagi kita ingat cerita 5 roti dan 2 ikan. Kita punya Allah yang hebat. Pada waktu 5 roti dan 2 ikan tidak bisa memberi makan begitu banyak, yaitu 5.000 orang. Maka dengar baik-baik, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Tuhan Yesus memberi makan. Hari ini di tengah-tengah virus corona, jangan pernah takut dengan hidupmu. Jangan pernah takut dengan masa depanmu. Jangan pernah takut dengan apa yang kau makan. Alkitab bilang, apa yang kau khawatirkan tentang makan, minum, pakai, itu hanya adalah orang-orang, atau itu adalah perasaan daripada orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah. Tapi bagi saudara yang mengenal Allah dengan baik-baik, Tuhan memberi kita janji 3 hal dalam Keluaran atau Bilangan pasal 11 ayat 21 sampai 28. 3 hal yang Tuhan janjikan dengan tema Allah sanggup. 1, Allah sanggup memelihara Anda dengan berkat-berkatnya. Yang kedua, Allah sanggup memberi masa depan, bukan 1-2 hari, kata Alkitab, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 3 tahun, sepanjang umur hidupmu, masa depanmu Tuhan sediakan. Dan yang terakhir, Allah sanggup apa? Allah sanggup menolong persoalanmu. Musa merasa dia tidak bisa tolong orang Israel, terlalu besar persoalan dia, terlalu besar angkanya. Tapi bagi Tuhan tidak ada kata angka yang besar. Bagi Tuhan tidak ada persoalan yang besar. Bagi Tuhan tidak ada penyakit yang besar. Bagi Tuhan tidak ada persoalan yang rumit dan besar. Yang ada di dalam Tuhan adalah semua kecil. Yang ada di dalam Tuhan adalah semua itu kerdil. Yang ada di dalam Tuhan adalah, atau yang ada dalam pandangan Tuhan, semua itu kerdil dan tak ada artinya. Sebab Allah lebih besar dari persoalan-persoalan kita. Kiranya ini memberkati saudara malam hari ini. Kita tidur dalam damai dan pengharapan baru bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup. Sekali lagi tema kita malam ini, Allah sanggup. Saya tidak tahu apa persoalan saudara malam ini. Saya tidak tahu apa pergumulan Anda malam hari ini. Saya tidak tahu mimpi apa hari ini, apa harapan Anda, apa cita-cita Anda. Tapi dengar, Allah kita Allah yang sanggup menolong dan memberkati kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami.